Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini Mardia Islamic Center berkesempatan untuk berkunjung ke Gereja Santo Antonius di Kota Baru, dan kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan salah seorang sahabat baik saya, Romo Maharsono SJ. Selamat sore Romo. Selamat sore Mas. Sehat-sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah nggih. Jadi ini kami dalam tradisi Islam itu setiap Ramadan begini kan ada puasa dari tanggal 1 sampai nanti 29 atau 30 itu. Dan di dalam kitab suci kami Al-Qur'an itu disebutkan bahwa yang namanya puasa ini sudah merupakan perintah dari Allah yang diturunkan bahkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Nah, tentu kalau dalam tradisi Islam ya yang dimaksud itu biasanya Kristen dan Yahudi, karena Yahudi, Kristen dan Islam itu kan disebut sebagai Abrahamic religion atau tradisi Abrahamic. Nah, tapi kami secara umum umat Islam di Indonesia ini tidak tahu secara persis sebetulnya tradisi puasa di dalam agama Kristen itu seperti apa. Nah, mungkin Romo Mahar bisa bercerita pada kami bagaimana tradisi puasa dalam agama Katolik ini. Iya. Yang pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Mas. Terima kasih Romo, teman-teman terima kasih. Yang lain. Puasa itu indah soalnya. Dalam tradisi Perjanjian Lama, puasa yang diwartakan oleh para nabi itu biasanya diisi dengan dua isi pesan khusus. Yang pertama itu sebagai laku pertobatan. Untuk menghentikan perbuatan-perbuatan dosa, bertobat, taat pada Allah. Dan yang kedua adalah lanjut dari pertobatan itu adalah untuk semakin mendengarkan, semakin dekat dengan Allah. Itu adalah pengertian untuk menjernihkan batin, rohani atau gimana? Iya, jadi itu sebagai laku rohani atau spiritual exercises gitu ya. Dan dari tradisi seperti itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus sebelum membuat pewartaan atau mulai melayani orang dan mulai berkhotbah, itu sesudah Yesus dibaptis itu dia juga berdoa dan berpuasa, masuk di padang gurun selama 40 hari. Dan dia ya waktunya untuk berpuasa dan berdoa. Nah, dengan cara itu juga Yesus juga mendukung agar para muridnya itu membuat laku-laku rohani dengan pertobatan itu. Pada tahun sekitar 230-an Masehi, bahkan para bapak padang gurun itu juga melaksanakan doa dan berpuasa itu. Mereka sangat ketat. Hidup di padang gurun hanya untuk berdoa dan berpuasa sebagai laku pertobatan, tapi juga sebagai laku kemartiran. Maksudnya gimana itu? Kemartirannya di sini adalah untuk mengalahkan setan. Jadi logikanya ada Yohanes pendek itu namanya. Itu dia mengatakan begini, kalau seorang raja mau mengalahkan kerajaan lain, itu caranya ya stop suplai makanan dan minuman, sehingga menjadi lemah. Demikian juga kalau kita mau mengalahkan setan, stoplah makanan dan minuman yang bisa melemahkan setan. Dan itu justru dengan laku puasa itu mempunyai kemampuan untuk itu. Tradisi ini berkembang lalu juga dalam kelompok para istilahnya para religius, para biarawan biarawati yang hidup di biara-biara, dan dikembangkan juga lalu menjadi cara hidup umat bersama-sama.
Nah, memang pemahaman puasa lalu juga berkembang. Tidak hanya tidak makan tapi lalu mengurangi makan. Mengurangi makan. Mengurangi kenikmatan yang dengan mengurangi itu memampukan kita mempunyai ketajaman khusus, mempunyai kekuatan khusus untuk mengalahkan ego kita, membesarkan kemampuan mencintai sesama, tapi juga lalu kemampuan untuk mengalahkan setan, godaan-godaannya. Iya. Itu sebetulnya ada miripnya juga Romo dengan tradisi Islam, karena kalau dalam tradisi Islam itu selama bulan puasa ini menurut hadis itu setan-setan itu dibelenggu. Ya, artinya kalau masing-masing orang Islam itu menjalankan puasa, tidak menuruti hawa nafsunya, itu kan berarti setan peluangnya untuk menggoda itu tertutup. Jadi setan dibelenggu. Nah, juga tadi soal pertobatan. Jadi kalau dalam tradisi Islam, dalam hadis juga disebutkan orang-orang yang berpuasa dengan iman dan melakukan introspeksi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah, itu ternyata ada banyak kemiripan ya, Romo, antara Islam dengan Kristen di sini. Kalau dari sisi bentuknya dalam praktek puasa di dalam tradisi Katolik itu bagaimana pelaksanaannya, Romo? Dalam Katolik sendiri itu mengalami perkembangan. Jadi kalau dulu begitu ketat. Jadi tidak ada aturan yang seragam dari dulu sampai sekarang ya? Ada perubahan. Ada perubahan. Jadi penerapannya itu ada penyesuaian. Sekarang misalnya sudah beberapa puluh tahun ini praktek puasa itu dilakukan dengan mengurangi atau boleh juga untuk tidak makan, tidak minum seturut dengan kemampuan, tapi dianjurkan misalnya untuk mengurangi itu supaya bisa menjadi latihan mengalahkan diri, mengalahkan egoisme, lalu juga mengembangkan kemampuan berbagi. Maka praktek yang berpuluh-puluh tahun dijalankan adalah kalau misalnya saya biasanya sehari menghabiskan 20.000 misalnya, saya dengan 20.000 itu tidak saya konsumsi sendiri, tetapi misalnya saya konsumsi 5.000, yang 15.000 itu saya sisakan atau sisihkan untuk menolong orang yang lebih membutuhkan, untuk disedekahkan, Nah, itu kalau satu orang sudah lumayan. Kalau banyak orang sebagai gerakan bersama kan bisa luar biasa. Jadi sebuah latihan sendiri untuk latihan puasa sendiri, tetapi juga ada wujud untuk menolong orang lain. Nah, dari segi waktu itu kapan ada ibadah puasa secara bersama-sama itu, Romo? Ibadah puasa bersama-sama kita lakukan itu 40 hari sebelum kita merayakan Paskah. Itu selama 40 hari itu ya? Selama 40 hari itu kita melakukan puasa itu. Tapi tadi itu, jadi ada yang memang berhenti makan dari jam tertentu sampai jam tertentu, tapi ada yang mengurangi makan saja. Baik, saya dengar di Gereja Romo ini selama bulan Ramadan ini ada kegiatan sumbangan sosial ya, Romo? Bisa cerita itu? Ya, ini juga mencoba mencari bentuk bagaimana. Kalau dulu kami membagikan nasi bungkus itu pagi hari. Nah, pada bulan puasa kan ya kita janganlah kalau pagi hari itu kan. Jadi sebelum bulan puasa ini sudah dilakukan kegiatan itu. Lalu kita alihkan ke sore hari. Tapi kalau bentuknya nasi, khawatir nanti kalau misalnya mereka sudah buka puasa tidak mau makan lagi kan sayang kalau basi. Lalu kita ubah dalam bentuk roti. Dan kita sediakan minuman, kita tawarkan kepada
gelandangan, tukang becak, pemulung yang sore hari masih di jalan-jalan itu untuk milih mau minum apa, Ovaltine, teh atau kopi atau jahe. Lalu kita buatkan dan kesempatan untuk duduk mendengarkan mereka ngobrol-ngobrol. Gitu. Jadi sudah berapa lama ini kegiatan ini dilakukan? Yang ini berjalan 3 bulan, Mas. Oke, yang apa namanya seperti yang malam hari ini. Iya. Tapi sebelum itu sebelum itu kita sudah mulai dengan membagi nasi bungkus itu dengan spiritnya sama, berpuasa tadi. Kita mengurangi apa yang kita nikmati, lalu yang sebagian itu untuk kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu sudah kita mulai pada bulan Maret 2017. Dari 2017 ya? Iya. Oke, ya. Ini apa namanya? Perbincangan seperti ini merupakan perbincangan yang sangat menarik. Sebetulnya masih banyak Romo pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu jadi kita sampai di sini. Tetapi terima kasih sekali atas waktu Romo, kemudian pengetahuan yang dibagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Iya. Puasa memang indah untuk hidup rohani. Ya. Amin. Terima kasih Romo. Demikian para pemirsa kunjungan kami ke Gereja Santo Antonius di Kota Baru, bertemu dengan sahabat baik saya Romo Maharsono. Kita dari perbincangan tadi belajar banyak bahwa memang sesuai dengan yang diturunkan di dalam Al-Quran, puasa itu sudah dijalankan oleh umat-umat lain termasuk oleh umat Kristen. Dan sudah kita dengar tadi bahwa hikmah dari puasa di dalam tradisi Kristen pun mirip dengan apa yang kita miliki di dalam tradisi Islam. Mudah-mudahan kita terus-menerus saling belajar, saling berbagi, sehingga insya Allah dengan begitu kita akan makin terbuka. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan hikmah selama bulan Ramadan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.